thank you nih udah mau visit channel ini. Oke, ini mungkin series baru ya, yang agak beda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita kan ngebahas tentang males gitu ya. Jadi gimana caranya kita belajar dengan males segala macam lah. Kita ngebahas gimana cara kita mengotomasi sesuatu gitu karena kita males gitu. Oke. Di series ini kita mungkin mau belajar programming gitu ya. Jadi kita mau belajar bukan cuma belajar programming, tapi kita belajar tentang algoritma dan segala macamnya. Kita latihan beberapa case-case gitu ya. Ini nanti merangsang pola pikir kita sehingga kita dapat berpikir secara algoritmis gitu ya. Oke, mungkin buat teman-teman tahu, supaya kita bisa semakin mahir lagi dalam menyelesaikan satu kasus, itu kita harus sering berlatih gitu ya. Nah, begitu juga dengan interview. Soalnya interview yang diberikan sama company itu kebanyakan ya bukan kebanyakan, tapi biasanya ya soal-soal yang bentuknya itu algoritmis gitu. Maksudnya untuk mungkin perusahaan mau tahu gitu gimana cara kita berpikir secara algoritmis gitu, gimana cara kita solving problem, gimana cara kita kemudian menuliskan solusi kita ke dalam code gitu. Nah, untuk sekedar teman-teman tahu bahwa ketika kita nanti latihan itu kita belajar ada dua hal. Kemarin kita udah belajar di Males series yang di episode 3 kalau nggak salah, itu ada kita ngebahas soal time complexity. Nah, tapi kalau di sini gitu ya, di sini kalau nggak salah itu ada juga namanya space complexity. Nanti mungkin di video terpisah kali kita bahas tentang complexity ini. Oke. Jadi gimana sih cara kita latihan? Nah, jadi kita mau buka namanya Hackering. Hackering ini hackerrank.com. Oke, ini nggak disponsori sama Hackering, cuman ini umum banget. Kalau misalnya teman-teman biasanya mau ngelamar kerja gitu, biasanya dikasih soal-soal yang dari Hackering gitu. Jadi biasanya company itu dia bikin soal di Hackering atau dia kompos soal di Hackering, kemudian suruh kita kerjain langsung di Hackering ya. Jadi ini berguna banget buat teman-teman kalau teman-teman mau belajar, teman-teman mau mempersiapkan interview dan segala macamnya. Kita langsung login aja, kita login sebagai developer. Jadi buat company juga bisa tuh gitu. Jadi kalau company misal tadi yang saya bilang tadi ya, jadi mau ngasih soal-soal atau mau mempersiapkan soal-soal buat interview, bisa juga gitu. Jadi udah ada platformnya di Hackering ini. Di sini ada beberapa nih skill available for practice gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mau fokus ke bahasa pemrograman tertentu, contoh kayak Python, C++, Ruby atau Ruby, saya nggak tahu bacanya gimana, Java, itu bisa langsung. Tapi kalau teman-teman mau latihan algoritma, data structure itu juga bisa. Oke. Jadi kita sekarang latihan dulu algoritma ya, karena biasanya semua tuh dimulai dari dasar dulu gitu. Baru nanti mungkin kita bergerak pelan-pelan maju gitu. Oke, mungkin ini kita mulai dulu dari yang paling mudah kali ya. Kita klik aja. Nah, di sini ada difficulty-nya, ada easy, medium, hard. Jadi buat teman-teman yang merasa jago, ya udah langsung hard aja gitu, gak usah yang medium. Ada yang warm up, pemanasan, ada implementation, ada string, sorting, search, graph theory, greedy. Nah, ini terserah nih teman-teman nanti mau latihan yang mana gitu. Cuman kita coba untuk pemanasan kita coba ikutin dulu aja ya ini yang ada di sini gitu ya. Kita coba selesaikan beberapa soal yang ada di sini, kemudian nanti kita mungkin bisa lompat ke yang lebih sulit atau ke subdomain yang lain gitu. Oke. Ini ada beberapa sih yang udah aku solve buat latihan kemarin. Oke, kita langsung coba buka aja dari yang paling pertama ya. Untuk modelnya adalah gini. Jadi kayak ada soal cerita. Kalau misalnya teman-teman tahu dulu di pelajaran matematika ada tuh soal cerita. Nah, jadi ini juga gitu, sama ada soal cerita, ada problemnya gitu, ada case-nya. Di sini ada submission. Submission itu code yang kita submit gitu. Nanti di sini ada historinya kalau nggak salah tuh. Terus ada leaderboard. Leaderboard ini ya semacam ranking aja lah gitu. Jadi nanti ada skornya gitu. Jadi kalau teman-teman solve dengan code yang baik gitu, terus tidak error dan segala macamnya, teman-teman skornya otomatis semakin besar. Bisa juga discussion di sini karena ini practice gitu ya. Jadi ini bisa discussion. Oke. Mungkin buat teman-teman sekedar informasi ya. Jadi ada yang namanya competitive programming. Competitive programming itu adalah programming yang dilombakan gitu. Jadi lomba aja gimana ya, nanti ada problem-problem kayak gini. Kemudian kita solve problem itu dengan cara programming gitu. Jadi nanti kita ngelakuin code tuh untuk menjawab soalnya, kemudian nanti disubmit. Yang tadi saya bilang nih ada leaderboard. Jadi kita kayak kompetitif lah. Namanya kompetitif kan kita berkompetisi tuh ya. Jadi kita banyak-banyakan skor gitu. Nah, ini ada kompetisinya juga. Oke, jadi nggak cuma sekedar skor gini, tapi nanti ada kompetisi juga gitu. Sering kok ada kompetisinya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dan merasa kompetitif nih, apalagi kalau main game aja bisa kompetitif gitu, kenapa enggak gitu, di sini juga kompetitif gitu. Nah, di sini juga ada skor-skornya nih kalau teman-teman lihat nih tuh. Jadi ini kayak nanti ada badge-nya gitu ya.
Di sini juga teman-teman lihat bahwa ini lintas negara. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak, wah gue mau mengharumkan nama negara kita gitu, negara Indonesia di kancah internasional, ya udah teman-teman belajar lah gitu supaya teman-teman bisa berkompetisi dengan yang lain gitu. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita cobain aja deh. Kita buka problemnya. Jadi si Bob dan Alice ini masing-masing membuat satu problem lah. Kemudian ada reviewer yang memberi poin gitu kan. Awarding point tuh maksudnya menghadiahkan poin gitu on scale, menghadiahkan poin dari 1 ke 100 untuk 3 kategori gitu. Jadi problem clarity itu adalah kejelasan problem, originality itu adalah keaslian, dan difficulty itu kesulitannya. Nah, oke. Jadi rating untuk si Alice tadi kan ada 2 orang yang berlomba, ada Alice sama Bob. Nah, jadi untuk Alice itu adalah pakai variabel A. Jadi A0, A1, A2. Untuk Bob pakai B, B0, B1, B2. Oke. Kemudian tasknya adalah to find their comparison point by comparing A0 with B0, A1, B1, dan A2, B2 gitu. Jadi kalau misalnya si Alice itu dia lebih besar daripada si Bob nih, untuk A ke I berarti A ke 0 atau A ke 1 B1 atau A2 B2. Nah, kalau misalnya si Alice yang lebih besar, maka Alice dapat 1 poin. Kalau Bob yang lebih besar, maka Bob dapat 1 poin gitu. Kalau nggak ada yang lebih besar, maka nggak ada yang dapat poin gitu. Kemudian nanti poin yang dibandingkan adalah poin yang didapatkan oleh masing-masing orang gitu. Jadi nanti poinnya Alice totalnya berapa, terus si Bob totalnya berapa, kita bandingkan. Contohnya kayak gini. Ceritanya si Alice dapat nih untuk dia ke problem clarity gitu, untuk kategori pertama dia dapat nilai 1. Untuk originality dia dapat nilai 2. Dan difficulty dia dapat nilai 3. Si Bob dapat 3, 2, 1. Oke, kemudian ini ada example-nya ya. Ini contoh soalnya. Jadi kalau misalnya untuk elemen 0 kan ini nih. Kita buat perjelas aja bahwa kalau misalnya di array itu, array yang paling awal itu adalah 0 bukan 1 ya. For elemen 0, untuk elemen ke 0, Bob dapat poin. Si Alice dapat 1, si Bob dapat 3. Otomatis menang siapa? Bob. Dapat 1 poin gitu. Untuk yang kedua seri gitu, sama-sama 2. Oke. Untuk yang ketiga Alice yang dapat poin gitu. Jadi untuk hasilnya adalah array isinya adalah 1,1. Kenapa? Ya, yang pertama ini dibilang nih Alice's score first, Bob second. Jadi yang pertama ini skornya si Alice, yang kedua skornya si Bob gitu. Nah, kemudian tugas kita adalah kita disuruh untuk melengkapi function namanya compare triplets di editor below. Nanti ada editor di bawah, ada text editor gitu ya, code editor di bawah. Nah, kemudian si compare triplets, function compare triplets itu punya 2 parameter gitu. Jadi nih, parameter pertama adalah array yang isinya integer sebanyak 3 elemen. Yang kedua adalah sama array juga integer sebanyak 3 elemen. Yang pertama buat Alice, yang kedua buat si Bob. Yang diminta returnnya adalah integer dengan 2 elemen. Untuk tadi nih, untuk lihat yang di atas, untuk memberikan hasil berapa skornya Bob dan berapa skornya Alice. Berapa skornya Alice dan berapa skornya Bob. Jadi ini untuk Alice dulu baru Bob. Oke. Di sini ada nih dibilang kan input formatnya. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak gini tuh teman-teman harus baca dulu ya, baca yang lengkap, jangan sampai main kerjain aja gitu. Nah, ini tetap bisa salah. Oke. Mungkin saya pakai Sublime aja ya, biar saya jelasin lebih jelas ya. Ya, ini namanya tuple atau tuple, saya nggak tahu bacanya apa. Jadi kalau tuple itu adalah intinya, tuple itu adalah satu variabel tapi bisa punya 2 value lah gitu. Ini value 1 dan value 3. Ini bentuknya gini. Biasanya bentuknya gini, jadi di dalam kurung gini gitu. Nah, cuman kayak yang kita mau pakai itu namanya triplet. Kalau triplet kan ya teman-teman tau lah, triple kan bisa 3 gitu kan. Nah, jadi biasanya ada 3 elemen seperti ini gitu. Nah, ini si Alice ya. Alice kita pakai A aja. Sini Alice, sini ada Bob. Misalnya Bob itu 531. Oke, ini Bob. Nah, jadi kita disuruh bikin function yang namanya itu adalah compare triplets gitu ya. Kita bikin function namanya compare triplets, kemudian compare triplets itu punya 2 parameter, masing-masing array of integer dengan 3 elemen. Oke. Kita misalnya bikin di sini input H, input B gitu ya. Nah, ini kita def aja lah. Nah, disuruh gimana tuh?
returnnya adalah, di sini dibilang bahwa returnnya adalah integer dengan 2 elemen. Nah, berarti return di sini kita bikin dulu fungsi return lah. Result gitu aja. Resultnya gini aja lah. Oke, nah berarti untuk pertama Alice, kedua Bob. Kita bikin dulu lah variabel Alice 0, Bob juga 0. Kita inisialisasi dulu, jadi si Alice itu nilai masih 0, Bob juga masih 0. Barulah sekarang kita compare gitu. Kita compare gimana? Gak usah di for loop lah. Ini kan karena kasusnya kan kasusnya ini kan sudah jelas gitu ya. Kan di sini dibilang input itu selalu punya tiga elemen gitu ya. Jadi langsung aja if input ya kan, if input kan 0 lebih besar dari input B kan 0, maka nilainya Alice apa? Nilainya Alice berarti nilainya Alice tambah 1 dong. Bener ya? Karena kan si Alice dapat nilai lebih besar dari Bob untuk yang elemen pertama atau kategori pertama. Nah, kedua kita bikin lagi di sini. Di sini kita bikin nih elif, ya kita bikin nih elif. Gimana kalau sebaliknya? Nah, kalau sebaliknya berarti gimana? Kalau sebaliknya ya Bob yang dapat, gitu kan? Logikanya sederhana gini lah. Else ya nggak ada yang dapat angkanya. Nah, ini sebenarnya bisa disederhanakan sih. Gitu. Ini sederhana gimana? Ini nggak usah pakai elif. Kalau kayak gini kan kelihatannya ngambang ya. Ini kok ada if, ada elif, terus nggak ada else-nya lagi gitu. Juga kelihatannya kurang enak gitu. Nah, makanya di atas kita bisa bikin dulu kayak gini. If input A0 tidak sama dengan input B0. Nah, barulah kita masukkan ini. Kemudian kalau dimasukkan ini kita nggak usah pakai elif lagi, else aja langsung gitu. Nah, terus gimana dong kalau misalnya nanti ada nilai Alice sama Bob misalnya sama gitu? Nanti takutnya masuk ke else nggak? Nggak dong, karena di atas udah kita validasi gitu. Cuman lakukan ini kalau input A sama input B tidak sama. Kalau input A sama B sama, ya biarin aja. Kan tadi dibilang kan nggak dapat poin, ya udah kalau nggak dapat poin berarti diemin aja. Ini aku delete dulu ya. Nah, kita juga lakukan untuk yang ke-1 gitu. Nah, sama untuk yang kedua juga gitu. 2. Oke, kemudian kita return deh. Nah, kalau enggak ini kita result ini nggak usah pakai deh. Kita buang aja gitu kan. Kita langsung return aja. Oke, kita return aja. Return. Nah, ini siapa pertama tadi? Alice, kedua Bob. Oke. Kita coba deh sekarang. Di sini. Kita coba. Nah, tadi bilang kan ada di editor ya. Ini editornya nih. Nah, di sini sebenarnya dia udah siapin nih. Itu dia siapin tuh. Write your code here. Nah, ini teman-teman bisa bisa skip aja lah ini gitu. Ini tuh adalah dia udah si hacker yang udah siapin code. Gunanya untuk apa? Hacker yang siapin code buat ngebaca dan ngecek nanti dia akan ngasih beberapa test case gitu kan. Beberapa test case untuk mengecek apa code kita jalan apa enggak. Jadi ini digunakan untuk baca input yang diberikan oleh si hacker yang. Jadi kita bisa lupakan ini sebentar supaya kita bisa fokus ke sini. Gitu. Nah, kita paste aja sama code kita gitu. Kita sekarang coba run dulu code-nya. Jadi jangan langsung submit ya teman-teman ya. Kalau submit nanti error, ya udah jelek nilai kita. Nah, kita bisa kasih input, kita coba inputnya ya. Kalau misalnya dikasih 567 tapi di sini 10 4 12 gitu. Berarti kalau kayak gini harusnya nilainya si Alice dapat 1, si Bob dapat 2. Nah, benar kan? Si Alice dapat 1, si Bob dapat 2. Karena si Bob ini menang pertama. Si Bob menang, kedua Alice yang menang, ketiga si Bob lagi yang menang. Sekarang kalau udah yakin nih, submit deh code kita deh. Nah, di sini ada test case-nya teman-teman. Jadi si hacker yang itu dia bakal ngecek pakai beberapa test case gitu. Oke, congratulations.
kita berhasil untuk mengerjakan soal ini gitu. Nah, dapat poin seperti itu teman-teman. Oke, jadi nanti mungkin di next episode kita juga bakal kerjain soal lebih lama lagi. Jadi ini kan kita untuk introduction aja. Kita mulai nanti kerjakan dari yang mudah, bertahap aja teman-teman. Saya juga bukan orang yang expert dalam HackerRank ini gitu ya. Saya juga dulu sering kalau misalnya ngerjain soal ini ya gagal-gagal juga gitu. Cuman kita sama-sama belajar lah gitu. Kita belajar pelan-pelan sama-sama dari yang paling mudah sampai nanti kita naik pelan-pelan ke medium gitu. Atau nanti mungkin kalau kita bisa ke yang advance ya bagus gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mulai siapin sekarang akunnya, mulai login, mulai sign up supaya nanti kita sama-sama bisa code bareng-bareng di sini. Oke, teman-teman, gitu aja sih untuk episode kali ini. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini berguna. Kalau teman-teman nggak suka ya boleh dislike gitu. Kalau suka boleh like. Dan juga jangan lupa untuk subscribe juga ya. Supaya makin banyak keseruan-keseruan lainnya yang bisa teman-teman langsung dapetin gitu notifikasinya nanti. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.